Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kevin Andriano, NIM 2019 143173. Saya dari kelas 3U, mata kuliah Statistika Dasar dengan dosen pengampu Ibu Putri Fitriasari MPD. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal UTS dari mata kuliah Statistika Dasar ini. Jadi mari kita tonton videonya. Baiklah teman-teman, di sini kita mulai dengan soal yang pertama, yaitu diketahui nilai UAS mata kuliah Statistika mahasiswa sebagai berikut. Nah, di sini saya akan menjawab soal bagian 1A, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengurutkan nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini saya sudah mengurutkan nilai dari terkecil sampai terbesar. Setelah kita mengurutkannya, kemudian yang kedua yaitu kita mencari banyak kelas. Tulis di sini. Kelas. Untuk mencari banyak kelas, kita menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Tulis di sini. 1 ditambah 3,3 log N. N di sini berarti jumlah keseluruhan data. Sama dengan 1 ditambah 3,3 log, kita hitung jumlah datanya di sini. Jumlahnya semuanya ada 40. Tulis 40. Log 40. Yang kita cari lagi. Log dari 40 ini adalah 1,620 dan seterusnya. Tulis di sini. 1 ditambah 3,3 dikali 1,6 lagi 1 tambah 3,3 dikali 1,620 menghasilkan angka 5,2867. Kemudian 1 ditambah 5,2867 menghasilkan 6,2867. Di sini kita bulatkan sehingga menjadi 7. Nah, setelah kita mencari banyaknya kelas, kemudian selanjutnya kita mencari interval. Di sini cari interval. Untuk mencari interval kita menggunakan rumus I sama dengan rentangan dibagi banyaknya kelas. Banyaknya kelas. Nah, di sini rentangan dimaksudkan yaitu nilai terbesar dikurangi dengan nilai yang terkecil. Jadi di sini data ini nilai terbesarnya adalah 88 dan nilai terkecilnya adalah 50. Jadi kita tulis 88 kurang 50 bagi banyaknya kelas. Di sini banyaknya kelas kita gunakan sebelum yang dibulatkan ini. Jadi kita gunakan 6,2867. Kita tulis di sini dibagi 6,2867 sama dengan 88 dikurang 50 menghasilkan angka 38 bagi
6,2867 sama dengan 38 dibagi 6,2867 menghasilkan angka 6,0445. Tulis di sini. Nah, kemudian kita bulatkan sehingga menjadi 7. Nah, setelah kita mencari interval, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat tabel. Selanjutnya yaitu membuat tabel. Sebentar, saya akan membuat tabel. Pertama, kita mulai dari angka yang paling kecil atau nilai yang paling kecil, yaitu 50. Tulis 50. Untuk mengisi tabel bagian nilai, kita hitung 7 angka dari angka 50, yaitu 50, 51, 52, 53, 54, 55, dan 56. Sehingga kita tulis di sini sampai 56. Untuk di bawahnya kita isi dari angka 57 sampai 7 angka dari angka 57 ini, yaitu 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Kita lakukan hal yang sama. Sampai 70, kemudian 71, sampai 77, kemudian 78, sampai dengan 84, kemudian 85,
sampai dengan 91. Ini terakhir 92 sampai dengan 98. Nah, setelah kita mengisi tabel bagian nilai, kemudian kita isi tabel bagian frekuensi. Untuk mengisi bagian frekuensi ini, kita lihat dari nilainya, yaitu 50 sampai 56. Kita lihat di sini angka 50 sampai 56 ada berapa banyak? Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi tulis di sini 8. Lakukan hal yang sama dengan ini sampai ini. Di sini. Di sini angka 57 sampai 63-nya ada 6. Yang di sebelah sini ada 8. 10, 7, 1. Dan untuk nilai 92 dan 98, karena di data ini tidak ada, kita tulis 0. Setelah kita mencari data dari nilai dan frekuensi untuk mengisi tabel ini, kemudian kita mencari jumlahnya, jumlah dari frekuensinya. Kita jumlahkan di sini, yaitu 8 ditambah 6 ditambah 8 lagi ditambah 10 ditambah 7 ditambah 1 ditambah 0 serta angka 40. Nah, jadi ini adalah hasil pencarian saya untuk mencari tabel distribusi frekuensi. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah soal nomor 2, yaitu diketahui data sebagai berikut. Di sini saya memilih untuk mengerjakan bagian 2A, yaitu menghitung rata-rata hitung. Untuk cara menghitung rata-rata tersebut, yang pertama yang harus kita ketahui adalah X atau data tersebut. X sama dengan 2, 3, 6, 6, 7, 8, 7, 6, 9, dan 8. Setelah kita mencari X, kemudian kita mencari N, atau bisa disebut juga dengan jumlah data. N sama dengan jumlah data di sini kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Atau 10. Setelah kita mencari N atau jumlah datanya, selanjutnya kita mencari sigma X. Atau bisa disebut juga dengan jumlah seluruh nilai yang ada dalam data ini. Jumlahkan bersama-sama, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 9 dan ditambah 8, yang menghasilkan angka 62. Setelah kita mencari ketiga hal ini, kemudian kita mencari rumus rata-rata hitung. Di sini rumus rata-rata hitung yaitu X sama dengan sigma X dibagi N, sama dengan kita masukkan data-data di sini tadi, yaitu sigma X yang ada 62. Kemudian N itu 10 bagi 10. Nah,
62 dibagi 10 sama dengan 6,2. Kita tulis. Nah, ini merupakan hasil rata-rata hitung yang sudah saya cari dari soal tersebut. Baiklah, selanjutnya soal nomor 3, yaitu diketahui nilai tes masuk calon mahasiswa ke perguruan tinggi negeri X sebagai berikut. Nah, ini kita sudah diperlihatkan tabel distribusi frekuensinya ya. Dan di sini saya memilih untuk mengerjakan soal nomor 3 di bagian A, itu rata-rata hitung. Untuk mencari rata-rata hitung, yang pertama yang harus kita cari adalah nilai tengah dari setiap kelas. Kita tulis di sini. Nilai tengah setiap kelas. Rumus untuk mencari nilai tengah dari setiap kelas ini yaitu batas atas ditambah batas bawah dari setiap kelas dibagi dua. Untuk kelas yang pertama yaitu yang ini ya, 41 sampai dengan 49. Kita di sini untuk batas atasnya yaitu 41 dan batas bawahnya yaitu 49. Ditambah 49 menghasilkan angka 90 bagi 2. Nah, 90 dibagi 2 sama dengan 45. Lakukan cara yang sama sampai kelasnya sudah dihitung semua. Mari kita hitung. Selanjutnya yaitu 108 dibagi 2 sama dengan 54. Selanjutnya yang kedua ini yaitu 59 ditambah 67 dibagi 2 sama dengan 126 26 bagi 2 sama dengan 63. Selanjutnya yang keempat kita 68 76 bagi 2 dengan 68 ditambah 76 hasilkan angka 144 dengan 72. Yang terakhir ini di sini 77 ditambah 85 bagi 2
dengan 162 bagi 2 menghasilkan angka 81. Nah, setelah kita mencari nilai tengah dari setiap kelas, kemudian kita mencari frekuensi dari setiap kelas. Terus di sini frekuensi setiap kelas. Nah, rumus untuk mencari frekuensi dari setiap kelas yaitu nilai tengah dari setiap kelas dikali dengan frekuensi dari setiap kelas juga. Ini. Jadi di sini untuk kelas yang pertama yaitu nilai tengahnya adalah 45. Kalikan dengan frekuensi yang pertama juga 45, hasilkan angka 225. Lakukan cara yang sama sehingga kita dapat mencari frekuensi setiap kelas. Yang kedua yaitu 54 dikali dengan 18, hasilkan angka 972. Selanjutnya yaitu 63 dikalikan dengan 42, menghasilkan angka 2646. Terus di sini ya, selesai. Selanjutnya yaitu 72 kali dengan 21, hasilkan angka 1512. Terakhir 81 dikalikan dengan 14, hasilkan angka 1134. Nah, setelah kita mencari frekuensi dari setiap kelas ini, kemudian hal yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu membuat tabel. Nah, di sini saya sudah membuatkan tabel terlebih dahulu. Kita tinggal mengisi data-data yang kosong ini. Untuk nilai, kita ambil dari soal yang ini, kita masukkan ke dalam tabel ini. Kita tulis di sini 41 sampai dengan 49, 50 sampai dengan 58, 59 sampai dengan 67, 68 sampai dengan 76, dan 77 sampai dengan 85. Kemudian nilai tengah kita masukkan juga dari data ini. Yang pertama 45, yang kedua 54, yang ketiga 43, keempat 72, terakhir 81,
Setelah mencari nilai tengah, kita tuliskan di sini ya. Kemudian kita mengisi frekuensi, yaitu 5, 18, 42, 21, dan yang terakhir 14. Yang terakhir kita mengisi data ini fx, atau bisa kita sebut juga dengan ini, frekuensi setiap kelas. Kita tulis di sini semua ya. Yang pertama yaitu 225. Yang kedua yaitu 972. Yang ketiga 2646. Yang keempat 1512. Yang terakhir 1130. Kemudian kita jumlahkan frekuensi dan fx-nya. Sini jumlah frekuensinya kita jumlahkan sama-sama. 5 tambah 18 ditambah 42 ditambah 21 ditambah 14 menghasilkan angka berapa? Ya benar, 100. Menghasilkan angka 100. Ini kita jumlahkan juga yang fx, yaitu 225 ditambah 972 ditambah 2646 ditambah 1512 dan ditambah 1134 menghasilkan angka berapa? Ya, menghasilkan angka 6489. Di sini. Nah, setelah kita selesai mengisi data-data yang kosong tersebut, hal terakhir yang kita lakukan yaitu mencari rata-ratanya. Nah, di sini rumus rata-ratanya yaitu X sama dengan sigma fx dibagi sigma f. Di sini sigma fx bisa juga dikatakan dengan jumlah dari fx, yaitu 6489. Tapi di sini 6489 dibagi sigma f, atau bisa disebut juga dengan jumlah dari frekuensi, yaitu 100 ya. Nah, sekarang kita bagi, yaitu 6489 dibagi 100 menghasilkan angka berapa? Ya, benar, 64,89. Jadi rata-rata yang sudah kita cari didapatkanlah hasil 64,89. Baiklah teman-teman, itu tadi video yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.